Ya, sekarang kita akan menambahkan produknya ke dalam keranjang di sini. Nah, ketika kita menekan tambah, maka produk yang kita pilih akan muncul di tabel ini. Nah, sebelum itu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita buat modulnya dulu, PHP Artisan Make Model, Make Model transaksi detail seperti ini. Kemudian sekalian kita buat migrasinya dengan menambahkan dash m seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, sudah seperti ini. Kita buka migration kita. Di sini kita akan berelasi ke dalam foreign ID, ke dalam transaksi ID. Transaksi ID seperti ini. Nah, kemudian juga kita punya produk ID seperti ini, dan di sini kita berikan juga string produk name, dan di sini kita juga berikan key nya, dan di sini kita berikan price. Ya, di sini kita berikan subtotal. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita melakukan migrate PHP Artisan migrate seperti ini. Oke, kita enter. Nah, sudah dibuatkan. Jadi coba kita buka PHP My Admin kita. Di sini di kasir. Nah, kita sudah memiliki transaksi tabel transaksi detail. Jadi tinggal kita menambahkan ini ke dalam database kita. Kita menambahkan datanya. Ini bisa kita tutup di transaksi controller. Kemudian kita akan membuat satu controller lagi. PHP Artisan Make Controller admin transaksi detail controller seperti ini. Oke, kita enter. Oke, sudah dibuatkan seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal buat fungsinya script ya, seperti ini. Oke, kemudian kita ke sini, kita akan menambahkan form di sini, nama produk. Kita dari sini kita akan membuat form. Nah, ini kita penutupnya kita pindahkan ke bawah. Di paling bawah, nah di sini ya, di tombol tambah paling bawah seperti ini. Oke. Nah, kita atur dulu supaya ini lebih mudah untuk dikenali. Kita masukkan ini. Oke. Nah, di sini kita berikan actionnya itu dia berada di admin transaksi detail, kemudian create. Nah, ini kita akan buatkan rootnya. Sebelum itu kita berikan dulu metodenya. Di sini post, kemudian di sini kita berikan CSRF-nya. Oke, di sini kita buat lagi root post seperti ini. Kemudian berada dalam transaksi, dan di sini kita berikan array admin transaksi detail controller dot class, dan di sini kita berikan create. Oke, jangan lupa titik komanya, dan di sini transaksi kita berikan detail dan create. Nah, seperti ini. Jadi coba kita debugging dulu. Ini bisa kita tutup, die, masuk seperti ini. Jadi kita tes dulu, refresh. Nah, coba kita klik. Nah, sudah masuk, artinya ini kita sudah bisa mengakses function kita di sini. Nah, tinggal kita mengambil datanya.
Nah, data array, kita berikan array di sini. Data yang kita masuk perlu itu, di sini karena kita menggunakan post, jadi kita akan memberikan request di sini. Request, kemudian variabel request. Nah, di sini kita akan mengambil produk ID-nya. Produk ID seperti ini. Kemudian request produk ID seperti ini. Dan setelah itu kita juga butuh, kita lihat di transaksi detailnya, kita butuh transaksi ID-nya juga. Ya, jadi kita butuh transaksi ID-nya seperti ini. Kemudian variabel request transaksi ID seperti ini. Nah, jadi di sini kita butuhkan transaksi ID, tapi sayangnya ada satu hal yang terlewatkan. Kita belum bisa mendapatkan transaksi ID karena jika kita lihat tabel kita di sini masih kosong. Jadi harusnya ketika kita kembali ke sini menekan tombol tambah, maka harusnya di sini eh, langsung ditambahkan satu data transaksi. Nah, kita lihat di sini ada error ya. Kita bisa debugging dulu. Jadi ini terjadi ketika kita menekan tombol tambah, kita keluar dulu di menunya, menu transaksi, kita menekan tombol tambah, maka ada error di sini. Nah, errornya ini karena tidak ada produk ID di sini. Nah, jadi tinggal kita masuk ke transaksi controller. Nah, jadi di sini kita tidak ada produk detail, makanya harga ini dia kosong dan di sini seperti ini. Nah, kita bisa memberikan if di sini. Sebelum itu kita inisialisasi dulu kalau nilai default subtotal itu adalah 0. Nah, tinggal kita berikan if variabel produk detail ada, maka kita akan melakukan perkalian seperti ini. Jadi kalau kita refresh harusnya tidak ada masalah lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali ke penjelasan kita sebelumnya tentang bagaimana mendapatkan transaksi ID. Nah, harusnya ketika kita menekan tambah di sini, kita sudah memiliki satu data transaksi di sini. Jadi untuk itu kita buka kembali transaksi controller di dalam create seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan kita buat satu function dulu supaya lebih rapi. Kita tidak perlu membuatnya di dalam sini ya. Buat protected function di sini create transaksi atau sepertinya add transaksi seperti ini. Kemudian kita berikan buat data array seperti ini. Oke, kita lihat di tabel transaksi. Nah, di transaksi ini kita butuh subtotal. Harusnya di sini bukan subtotal ya, tapi total. Ya, di sini kita ubah total. Nah, berarti di migration kita supaya aman juga kita ubah di sini yang tadinya subtotal transaksi ya, subtotal menjadi total. Oke, ini kita tutup. Nah, tinggal kita berikan di sini. Nah, user ID seperti ini. User out user ID. Oke, kita gandakan user cashier name seperti ini. Jadi tinggal kita mengubah ininya di sini ya, fieldnya kita lihat
Di sini untuk usernya kita menggunakan name. Jadi langsung saja kita berikan name di sini. Name, kemudian field yang perlu kita isi lagi di transaksi. Nah, cukup ini ya. Nah, oke, jadi tinggal kita berikan bukan variabel tapi kita akses model transaksi create seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Jadi pastikan model transaksi ini sudah diimport di atas di sini ya. Nah, jadi kalau jika ini tidak ada maka akan terjadi error. Nah, kemudian setelah itu kita akses function yang tadi kita buat di add transaksi ini di dalam function create, tinggal mengaksesnya seperti ini, this add transaksi seperti ini. Jadi kalau kita refresh, coba kita keluar kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita belum mengubah aturannya, jadi kita buka dulu model transaksi di dalam folder models, kemudian transaksi. Kita buka dulu protected guarded, kemudian berikan array kosong. Oke, ini kita tutup, kemudian kita refresh, harusnya sudah ada. Total tidak memiliki default value. Nah, supaya ini aman, di sini kita berikan juga total sama dengan 0. Oke, coba kita refresh. Nah, kita lihat sudah ada seperti ini. Ya, jadi kita lihat kodenya di sini. Sebenarnya di sini kita bisa mengaturnya biar nantinya itu kita tidak perlu menulis ulang kodenya kembali. Nah, kita bisa blok mulai dari sini kemudian sampai ke bawah, kita akan pindahkan ke dalam function edit. Oke, kita Ctrl X untuk cut. Kemudian ini di fungsi create kita biarkan seperti ini. Kita ke function edit, kita letakkan di sini. Oke, kemudian untuk ini bisa kita hapus dan ini kita bisa pindahkan ke dalam function create. Oke, kita hapus fungsinya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menekan tambah maka dia akan muncul seperti ini. Ketika kita refresh di database kita, nah, data sudah bisa ditambahkan data transaksinya. Nah, supaya tidak ngeblank seperti ini, kita bisa memberikan redirect, return dulu ya, redirect seperti ini, kemudian kita arahkan dia ke dalam function admin seperti ini, kemudian transaksi. Nah, kemudian kita berikan di sini transaksi ID-nya. Oh, bukan, transaksi kemudian ID seperti ini. Nah, kemudian kita berikan lagi slash edit supaya langsung diarahkan ke halaman editnya. Dan di sini karena ini error maka kita inisialisasi di sini variabel transaksi sama dengan seperti ini. Jadi harusnya ketika kita menekan tambah di sini langsung diarahkan ke halaman edit. Oh, di sini kita tidak menggunakan titik seharusnya tapi menggunakan slash seperti ini. Nah, oke. Jadi coba kita kembali refresh, kita klik tambah. Nah, langsung diarahkan ke halaman edit. Jadi kita coba dulu semua fungsinya yang tadi, pilih seperti ini. Oke, tambah dan seterusnya. Oke, sudah bisa. Nah,